Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman ya. Seperti biasa dari Sabtu, mohon maaf. Mungkin ada noise motor, noise musik ya, karena saya sedang di luar. Nanti kalau misalkan ada noise, ya semoga nggak terlalu parah ya. Oke, selamat datang teman-teman di mata kuliah manajemen dan analisis pariwisata. Ya, ini udah minggu ke berapa ya? Minggu ke 6 ya, 5 ya, minggu 5 yang bentar lagi UTS atau ujian CPMK 2. Nanti teman-teman bisa langsung mengerjakan juga, gak ada proctoring ya. Untuk materi insya Allah nanti kita ngambil dari kuis-kuis sebelumnya ya, nanti bisa disesuaikan, silahkan ya. Dan kalau waktu ujiannya itu kalau nggak salah sudah lebaran apa ya, ini kan bukan 6 ya, minggu depan itu minggu ke-7, minggu depannya lagi minggu ke-8. Oh enggak, di bulan puasa ternyata ya, mungkin ada beberapa mata kuliah yang sudah dibuka ketika di bulan puasa gitu. Nah, malam siang ini kita sedikit membahas saja, mereview kembali pertemuan sebelumnya ya, karena ini kan mata kuliah Wisata ya, yang harus diulang terus biar teman-teman terbiasa begitu. Nanti kita akan coba bahas tentang konsep Wisata dulu, terus membahas tentang aplikasi ya, terus konsepnya ya, konsepnya sih teori tentang membuat sebuah database. Nah, sebelumnya gimana puasa teman-teman ya, semoga puasanya baik-baik aja ya, nggak ada kendala yang merepotkan ya, semoga aman, tetap kuat, tetap berkah. Di siang ini saya searching dulu. Ya, saya mohon maaf nih, mungkin ada suara-suara musik ya, tapi ya gimana lagi ya. Oke, sudah muncul harusnya ini di layar bawah ya. Kalau teman-teman mungkin ke muncul di bawah ya. Ini bisa diganti-ganti kok ya, bisa digeser-geser. Jadi pertama kita review kembali ya teman-teman ya, definisi pariwisata. Wah, ini kayaknya suaranya agak berisik ya karena banyak mobil ya. Nah, di sini di definisi pariwisata kita ingat kembali ya pengertiannya. Pengertian pariwisata itu apa? Itu kurang lebih seperti lemari ya gitu. Kurang lebih seperti lemari arsip itulah ya. Kalau lemari arsip itu mungkin ada 6 rak ya, 6 rak. Masing-masing rak itu kalau di dalam pariwisata itu disebut tabel ya. Kalau lemarinya itu disebut database atau DB. Jadi di rak 1 itu isinya misalkan tentang pegawai, di rak 2 isinya tentang penjualan, di rak 3 apa gitu ya. Nah, nanti kalau convert ke database ya, menggunakan penamaan yang sama pun boleh ya, penamanya tabel maaf masih mengantuk ya karena puasa. Jadi di tabel yang satu misalkan membahas tentang pegawai ya, tabel yang kedua membahas yang lain kayak gitu. Nah, kenapa kok kita butuh lemari? Ya pastinya untuk mempermudah arsip ya, untuk mencari, untuk mengambil, tinggal cari, tinggal ambil dengan lebih enak ya. Kalau ambil data pegawai udah di sini gitu. Udah, kalau di database sama. Kalau mengambil data pegawai udah di tabel pegawai, bukan tabel lain kayak gitu ya. Itu lebih enak, konsepnya seperti itu ya. Diingat kembali ya biar nggak lupa. Ya. Ya seperti ini nih ya. Tadi pegawai, pembelian ya. Kalau mau mengambil pegawai udah ambil aja di sini. Gitu. Kalau ambil file pegawai udah di sini kayak gitu. Enggak ya sama-sama gitu ya.
Terus operasi basis data mungkin kita bahas nanti pas sama tutor ya teman-teman ya. Kita mencoba ngoding bareng ini sama tutor. Coding sedikit aja untuk dasarnya aja ya, create, update, delete itu dulu aja. Nanti kalau udah teman-teman udah paham konsepnya, baru kita membahas penggunaan aplikasinya ya. Karena kalau nggak seperti itu nanti takutnya terlalu bingung ya kalau tiba-tiba langsung menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa gitu? Tujuannya untuk kemudahan, kecepatan, penyimpanan ya, nggak terlalu besar. Terus ada ketersediaan, kelengkapan, dan keamanan ya. Lebih baik lah dibanding arsip. Ini kan kita simpan ke cloud ya, atau ke server bisa, atau ke lokal server juga bisa di laptop masing-masing. Dan penerapannya juga udah banyak. Kan teman-teman pun tanpa sadar mungkin udah pakai ya, mungkin di absensi atau di apa itu ya. Itu sebenarnya teman-teman sudah pakai database, sudah pakai base data gitu ya. Jadi tanpa sadar teman-teman itu udah pakai gitu. Gitu ya. Nah, kemudian software yang disiapkan ya, silakan teman-teman install ya. Namanya XAMPP di sini ya. Ini teman-teman install aja udah. Tadi yang Windows ya, bebas yang 80, 81, 82 pun boleh, lebih terbaru. Terus ini dulu aja. Kalau enggak installin aja WAMP server. Ini WAMP server. Itu kalau Windows ya. Salah, bukan WAMP server. WAMP MAMP. Ini nih MAMP aja ya. Jadi antara SAM atau MAM. Kalau mau enak MAM nggak apa-apa ya, yang Windows ini. Kalau yang laptopnya Mac yang pakai M1, M2, M3 pakai ini. Kalau masih Intel pakai ini. Gitu. Nah, kalau di saya itu pakainya M1 ya. M1 itu pakainya yang ini nanti. Silakan diinstal, di-download, diinstal ya. Ini saya dari pengantarnya dulu. Seperti apa sih tampilan database gitu kan. Oke. Sambil menunggu. Oke, kita jalankan ya, kita jangan start. Kalau misalkan teman-teman pakai localhost-nya XAMPP ya, yang tadi XAMPP ini, untuk mengaksesnya nanti di klik start ya, klik start yang di bagian Apache itu ada checklist ya, di checklist sama MySQL dua aja di checklist di start. Nanti aksesnya di localhost gitu ya, localhost /php admin ya, diinstalnya di browser. Itu kalau pakai XAMPP. Tapi kalau saya kan makanya ini ya, pakai MAMP ya. Jadi kalau pakai MAMP biasanya sudah tersedia ininya. Atau kalau susah biasanya di sini ada logo web gitu ya, logo webnya diklik aja. Ini kalau Mac ya, kalau yang di Windows kalau nggak salah ada ya tuh. Nanti klik aja nanti tools PHP admin. Udah gitu doang kok ya, nggak terlalu susah. Kurang lebih seperti ini teman-teman tampilannya ya. Tampilan database ya, ini disebut lemari nih, ini lemari ya. Saya punya lemari banyak nih gitu. Namanya sekolah misalkan. Di dalam sekolah itu banyak rak, nih ada rak user, rak siswa gitu. Ada banyak. Ya, misalkan di rak siswa ada apa aja. Nah, di rak siswa itu misalnya ada NISN dan nama, foto, file dan lain-lain. Walaupun di nyatanya mungkin lebih banyak ya. Jadi nanti disesuaikan teman-teman ya. Isi datanya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita bahas nih yang di Zoom kemarin ya, pembahasan tentang kapan kita membuat tabel siswa, kapan kita membuat tabel guru, apa aja di dalamnya gitu kan. Jadi di dalam basis data itu ada sebuah konsep ERD namanya. Ya, ERD adalah nih, kita belajar sambil googling aja. Entity Relationship Diagram ya. Jadi untuk membuat gambaran ya perancangan suatu database. Ya, ini sepertinya ini. Kita buka aja deh ya, kita buka aja. Nah, ini.
Nah, ini misalkan ERD untuk perpustakaan ya. Teman-teman harus tahu dulu bentuk ERD itu apa aja ya. ERD itu ada yang namanya entitas sama atribut ya. Entitas ya, kalau di sini pengertiannya itu yang merepresentasikan suatu objek di dunia nyata gitu ya. Nah, ini harus melakukan identifikasi untuk menentukan entitas apa aja yang diperlukan di dalam diagram ya. Jadi teman-teman tentukan dulu entitinya apa aja ya. Misalkan jadi perpus. Dalam proses pinjam meminjam buku di perpus itu kira-kira entitasnya apa aja gitu. Entitas itu kan sebuah objek yang punya data lah, bisa dibilang gitu. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada mahasiswa. Ya enggak? Ada mahasiswa karena mahasiswa itu punya data di dalamnya, misalkan data NIM, nama dan lain-lain. Nah, itu sebuah entitas. Anggota perpus boleh. Ada buku, ya. Nah, buku juga termasuk entitas, ya karena di dalamnya punya buku ya, punya data. Nah, data di dalam entitas itu disebut atribut teman-teman ya. Ya, mahasiswa itu kan punya data. Objek saya, mahasiswa itu punya data. Ya kan data NIM, nama jurusan, alamat kayak gitu. Ya udah kita masukin aja NIM, nama jurusan, alamat. Jadi atribut ini itu masuk ke entitas. Ya buku itu punya apa aja, punya nomor buku, judul dan kawan-kawan ya. Nantinya ini akan menjadi kurang lebih walaupun tidak pasti, tapi biasanya entitas itu akan menjadi sebuah tabel ya biasanya. Tapi bisa juga enggak ya. Terus atribut itu bisa dibuat sebuah isian dari tabel ya atau kolomnya. Kita lihat ya. Di sini kita bikin entitas mahasiswa, anggota perpus sama buku. Proses yang terjadi itu apa aja teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menggambarkan prosesnya. Di sini mahasiswa sama anggota perpus itu punya hubungan apa? Nah, hubungan itu disebut relasi di sini ya. Biasanya pakai logo ketupat ini ya. Jadi mahasiswa sama anggota perpus itu punya hubungan apa? Di sini mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpus ya. Gitu. Gimana di anggota perpus punya ini, mahasiswa punya ini. Ini nama tengah, nama belakang, boleh, ini jurusan dan kawan-kawan gitu ya. Terus hubungan anggota perpus sama buku itu apa? Yaitu meminjam ya. Anggota perpus meminjam buku dipinjam oleh anggota perpus kayak gitu jadi. Nah, makanya kita perlu relasi di sini ya. Hubungannya apa? Jadi setiap entitas biasanya itu punya hubungan entah mahasiswa dengan anggota perpus atau buku dengan ini gitu. Atau misal buku dengan apa kayak gitu bisa. Nah, jadi perlu dicek dulu. Jadi teman-teman perlu memetakan data apa aja yang akan digunakan gitu, di dalam sebuah objek. Gitu ya. Kita ambil contoh case-nya siapa nih, yang guru misalkan ya. Jadi teman-teman misalkan membuat sebuah proses untuk raport untuk nilai. Ya, teman-teman tentukan dulu tuh entitasnya apa aja, itu objeknya apa aja yang kira-kira punya data. Yaitu misalkan guru itu punya data banyak ya. Jadi di dalam diri guru, siswa sama mata pelajaran ya. Mata pelajaran misalkan ada apa aja. Terus masing-masing entitas ini silakan teman-teman bedah kira-kira apa aja atributnya. Misalkan guru itu punya data apa aja. Guru punya NI apa ya, NIK, NIP, saya nggak tahu ya. Terus ada nama guru dan lain-lain gitu. Terus mata pelajaran tuh punya nama pelajaran, punya nilai dan kawan-kawan. Siswa pun sama. Nanti dibuat nih seperti ini nih, siswa akan nilai atau guru lah ya. Jadi nanti hubungannya adalah mahasiswa diajar oleh guru mengajar siswa ya misalkan. Terus guru sama nilai, guru memberi nilai atau nilai dinilai guru. Terus nanti ada lagi misalkan siswa sama nilai ya.
siswa mendapatkan nilai didapat mahasiswa gitu ya. Nanti nilai didapat oleh siswa. Jadi muter gitu ya, bisa. Bisa dibuat seperti itu. Atau dibuat seperti ini mirip-mirip pun bisa. Nanti dicek nih buku nilai tadi ya. Nilai itu punya nama nama mata pelajaran, nilai atau SKS misalkan. Bentar ya, bentar. Itu teman-teman ya. Maaf tadi ada sedikit urgency ya, Bapak. Oke, kita lanjut lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Membuat sebuah tabel ya, sebuah database. Nanti ini bisa diimplementasikan ke dalam sini ya. Misalkan ada di sekolah ya. Ada siswa nih, udah ada siswa. Ditambah lagi nilai. Ditambah lagi guru ya. Cuma nanti kita akan coba ketika minggu lusa ya, kita akan coba mempraktekkan membuat database dan menganalisisnya gitu ya. Kita akan coba itu. Nah, sekarang kita bikin konsumen dulu ya. Nanti tadi ya, misalkan ada mahasiswa, ada NIM, nama, jurusan, alamat, nanti bisa masuk ke sini nih. Gitu. Caranya gimana? Ya kita bahas next aja ya. Nanti kalau teman-teman udah join, kita akan coba praktek bareng ya. Kalau nggak join, takutnya nanti teman-teman bingung gitu. Harus ada buku. Kalau tadi kan nilai ya, nilai pun dibuat tabelnya nilai, misalkan new, jadi gimana? Mungkin cukup aja ya teman-teman ya. Ini karena saya lagi di luar ya, mungkin banyak gangguan dan ini juga belum ada yang join. Nanti saya record mandiri aja. Teman-teman bisa mengikuti, bisa menyusul. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Ini tuh mata kuliah ya yang sangat penting ya, karena ini berhubungan dengan analisis data ya. Apalagi nanti teman-teman belajar tentang Odoo ya, walaupun mungkin rumit tapi ya semoga dipermudah. Oke. Oke, mungkin sekian ya. Mohon maaf saya pakai kaos karena lagi di luar juga. Saya baru ingat kalau udah ngajar barusan, waduh, mungkin infonya mendadak ya, 2 jam sebelum, jadi mohon maaf. Tapi memang jadwalnya seperti biasa jam 1 ya teman-teman ya. Seperti biasa. Nanti kita ketemu minggu lusa ya sebelum Lebaran. Tapi sama Pas Putra, sama Tutor. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau terlalu cepat mungkin ya, karena suasananya cukup panas gitu. Nanti kalau misal Gung nggak usah malu-malu ya, tanya aja. Nanti kita diskusi bareng, kita coba telah bareng. Nanti kita pakai bareng gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.